Hai guys, Aku Ira. dan aku Tia. Hari ini kita bakal cerita tentang sesuatu yang mungkin kalian semua juga itu rasain, yaitu sebagai anak sulung dan juga anak Bungsu. tonton terus videonya ya guys. Sebagai anak sulung, aku ngerasa hidup tuh rasanya kayak punya tanggung jawab yang lebih besar gitu dibandingkan adik-adik aku yang lainnya. Kalimat kayak, kamu kan kakaknya, harus bisa jadi contoh dong. Terus, kamu kan kakaknya, harus ngalah dong. Pokoknya, kalimat-kalimat kayak gitu tuh udah jadi makanan aku setiap harinya deh. Misal nih ya, orang tua aku lagi ngerjain pekerjaan rumah di belakang. Nah terus di ruang tamu ada aku yang lagi sibuk banget ngerjain tugas ataupun ngerjain kerjaan gitu. Nah sedangkan posisi adik aku itu lagi nyantai, lagi main HP, pokoknya gak ada kerjaan gitu deh. Tapi tetap aja tuh yang disuruh buat bantu-bantu aku lagi, dengan alasan kadang hal-hal kayak gitu yang buat aku ngerasa kayak capek, harus selalu diminta ngalah, terus disuruh sabar, dijadiin panutan. Kadang kan aku juga pengen dimengerti, divalidasi perasaannya. Nah tapi lama kelamaan aku nyadar dan bisa ngerti bahwa dari semua itu hal terpenting jadi kakak adalah bukan cuma soal lahir duluan aja, tapi juga tentang belajar memahami orang lain dan tetap berdiri meskipun capek. Dan jujur aja sih, walaupun sering ngerasa terbebani, aku bangga bisa jadi tempat keluarga untuk bersandar. Jadi anak bungsu itu sering dibilang enak karena katanya dimanja, sering dibeliin apapun yang kita mau. Padahal gak semuanya begitu. Ada juga anak bungsu yang malah jadi harapan terakhir keluarga, dan aku tahu rasanya. Dari kecil aku sering dengar kalimat kayak, nanti kamu yang bantu keluarga ya, kakak-kakak kamu kan udah sibuk jadi kamu aja. Waktu itu aku gak mikir jauh, tapi makin lama aku mulai ngerti kalau ternyata aku dipandang sebagai orang yang bakal bantu banyak hal di rumah. Akhirnya dari situ aku terbiasa buat berusaha lebih. Belajar serius, bantu kalau ada apa-apa di rumah, dan berusaha gak bikin ribut. Kadang capek sih, tapi ya aku tetap ngejalanin aja. Bukan karena dipaksa, cuman karena aku peduli sama keluarga aku. Tapi jujur, ada waktunya aku mikir kayak, kenapa harus aku? Bukannya ngeluh, cuman penasaran aja. Kadang aku lihat orang lain hidupnya kayak lebih santai. Terus aku juga pernah mikir kayak, seru juga ya kalau bisa sesantai itu. Tapi ya udah, tiap orang punya jalannya masing-masing. Kalau kamu juga anak bungsu, mungkin kamu ngerti rasanya. Di satu sisi kamu pengen ikut bantu keluarga, di satu sisi kamu juga pengen rencana kamu sendiri, dan itu wajar. Gak ada yang salah sama dua hal itu. Intinya buat kamu yang jadi anak bungsu dan dijadiin harapan keluarga, tetap bantu semampumu aja. Tapi jangan lupa perhatiin diri sendiri juga. Gak perlu sempurna, yang penting kamu terus mencoba, dan itu sudah cukup. Dan inilah cerita kita. Sebenarnya bukan tentang siapa yang paling kuat ataupun siapa yang paling dimanja sih, tapi tentang dua peran dalam satu keluarga yang sama-sama punya perjuangannya masing-masing. Tentang kakak yang belajar memahami dan adik yang ingin bisa diandalkan di keluarga. Tujuannya sama, ingin menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Sekian dari cerita kita, my story, your story, and our story. Bye-bye.